wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidulahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asul kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Jala'ul Qatir wa Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani hati kita makin cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ruh kita terantai, tidak lepas lagi bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah merjukna ya Allah ma'an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan agar orang-orang yang menghadap Tuhannya kapan saja, apakah ketika mereka beramal soleh ataukah beribadah dalam arti khusus seperti sholat, apakah mengeluarkan zakat, apa saja amal itu berupa amal ibadah, hendaknya dia meninggalkan segala hal ingatan-ingatannya bahwa dirinya apa, apakah dirinya pernah menjabat sesuatu, apakah dirinya adalah orang yang dirasakannya selalu berbuat kebaikan, apa saja yang biasa dibanggakannya, tinggalkan semua itu. Patuhlah di hadapan Tuhan dengan perasaan yang hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sebegitu pula ketika kita belajar kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, meskipun beliau sudah meninggal dunia, dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebutkan oleh beliau bahwa beliau akan menolong orang-orang yang belajar kepadanya sesudah hidup beliau, baik waktu hidup dan sesudah beliau. Maka kata beliau akan ditolong oleh beliau sampai pada hari kiamat. Subhanallah. Ini adalah tekad yang kuat, ucapan yang sangat berkhidmat sebagai seorang ulama besar, Sultanul Aulia, seorang habaib, pemangku darah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lengkap keadaan dirinya. Ija ahbabtani fanafa'adzalika aidun ilaika. Apabila seseorang mencintaiku, maka manfaat itu akan kembali kepada dirinya. Wa in abghadatani, apabila orang itu membenciku, kata Syekh, padarra jalika aidun ilaika, maka kemudaratannya, kesusahannya, kecelakaannya akan kembali kepada orang tersebut. Ma'ana waqifun ma'a madhil khalqi wajimmatihim laisa ala wajhil ardi ahadun aqafu minhu wala arjuhu la minal insi wala minal jinni wala minal haywani wala hasyarati wala min jami'il makhluqati. Ketahuilah, kata saya, sesungguhnya aku berdiri di sisi Allah, bukan minta pujian kepada makhluk, bukan pula takut atas cemoohan orang lain terhadap diriku. Laisa ala wajhil ardi ahadun,
tak seorang jua pun, siapapun di dunia ini, akhafu minhu, yang aku takuti, wala arjuhu, dan tidak ada seorang jua pun makhluk di muka bumi ini yang aku harap kepadanya. La minal insi, apakah dia dari manusia, wala minal jinni, apakah dia bangsa jin, au minal haywanat, atau dari segala hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, wala min jami'il makhlukati, bahkan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Beb, duduk Beb. Duduk Beb. Gani Beb, Beb Abdullah. Kita teruskan. Bahkan semua makhluk, aku tidak pernah takut dengan mereka. Apa saja. Dengan semut, Pak, tidak takut. Kita takut dengan ular, ada yang takut dengan kucing. Ya kalau lah macam-macam takut kita. Ada yang takut dengan sempit rezeki. Kata Syekh, aku tidak takut dengan semua itu. Dengan manusia, bahkan aku tidak mengharapkan tangan-tangan manusia. Aku tidak mengharapkan pertolongan manusia. Apa ini maksudnya? Kalau kamu ingin menghadapku, aku benar-benar bertanggung jawab kepada kalian. Nah ini makanya dalam manaqib, kalau pian ada masalah hadiah Sidin surah Fatihah, nah nanti beliau menyalurkan kepada baginda Nabi SAW dan kepada manusia semuanya. Dengan melewati rantai surah Fatihah itu, mudah-mudahan doa beliau nyambung kepada diri seseorang. Nah ini penting. Jadi bertalian aja kitab Sidin dengan manaqib beliau lah. Jadi bertalian, berhubungan. La akhafu illa minal haqqi azza wa jalla. Tidak ada yang kutakuti kecuali hanya satu saja. Al-haqqu azza wa jalla, Tuhan yang maha benar, azza wa jalla, yang memiliki kemuliaan, wa jalla, dan kebesaran. Ulama amanatni addatu minal khawfi, tiap sesuatu yang bersama aku maka amanlah dia. Wajadtu minal khawfi, maka bertambahlah daripadanya aku dengan Allah, makin takut aku kepada Allah. Siapa manusia kullama amanani, yang merasa aman denganku, azdadtu minal khawfi, maka bertambahlah takut aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita makin banyak menjadi murid beliau, maka beliau makin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu fa'alul lima yurid, karena Allah itu berkehendak segala sesuatu apa yang dikehendaki Allah. Jais bagi Allah, tidak terikat dengan hukum-hukum. Jadi Allah ini, Allah Maha Tunggal ini tidak terikat dengan hukum. Kita terikat dengan hukum. Kalau beliau, Allah tidak terikat dengan hukum. Karena itu kita di akhirat mau dimasukkannya surga kah atau tidak kah, terserah dia. Tapi kan saya sudah beramal banyak amal, tidak ada urusan banyak amal atau tidak. Allah jais. Nah ini bicara apa? Ini bicara hakikat kita, hakikat yang sebenarnya dari Allah Subhanahu. Tadi ada perimbangan dalam kitab Ibnu Athaillah tadi, syariat dan hakikat, seolah-olah berlawanan, berhadapan, padahal satu kesatuan. Pemahamannya, orang yang bisa memahami satu kesatuan itulah yang disebut dengan ahli ma'rifatullah. Orang itu berarti mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ini maha sombong, maha angkuh. Allah ini, ya kan, yang kita kenal biasanya Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau ini diperkenalkan oleh saya, Allah ini maha sombong, maha angkuh. Maha angkuh lagi maha sombong. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu amma yuf'alu, tidaklah dia ditanya dari apa-apa yang diperbuatnya.
wahum yas'aluna, tapi wahum yus'aluna, tapi merekalah manusialah yang akan ditanya oleh Allah atas apa yang diperbuat mereka. Yang gitu kalau dalam Al-Quran. Jadi Allah tidak bisa ditanya. Siapa yang ditanya? Kita yang ditanya, bertanggung jawab atas diri kita. Saya kembalikan dulu untuk memahami ini. Tadi ada syariat, ada hakikatnya dalam Ibnu Athaillah. Saya mengisahkan lagi, saya tidak ada takut dengan sesuatu apapun kecuali hanya kepada Allah. Belum terusakan dulu Biplah. Maka apa pengertiannya? Itulah makna tadi itu, la wujuda illallah, la maujuda illallah. Tidak ada yang ada ini kecuali hanya Allah. Maksudnya apa? Tidak ada pengabdian harapan kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah. Itulah maknanya. Sehingga termasuk dalam beribadah, tidak ada ibadah kita kecuali semua itu gambaran kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita beribadah, ketika kita sholat, maka itu hanyalah yang ada kebesaran keagungan Allah, yang ada adalah keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kawasul kawas. Kalau di Al-Hikam tadi perbedaan antara makam awam dan makam khawas. Ya kah? Jadi pada makam khawasul kawas saya mengisahkan tidak ada lagi wujudnya. Yang ada hanya wujud Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermakna kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa lain, aku sudah berada di posisi khawasul kawas, ujar Syekh Abdul Qadir Jailani. Aku sudah paham, mengerti, dan aku melakukannya, mengamalkannya. Coba turuti aku, kata saya. Nah, makanya kita dalam hidup ini, beragama ini harus berguru. Siapakah gurunya? Masing-masing berguru. Ya untung-untung aja memilih guru lagi. Nggak bisa dikatakan guru ini salah, guru ini benar. Nggak bisa kita terlalu naik kalau kita menyalahkan orang lain. Yang penting kita hidup dulu, berguru dulu. Mungkin guru yang pertama kita kan pernah waktu kecil, guru kita guru alipan, ya lah. Guru apa lagi? Mungkin guru kuntal. Tapi yang dimaksud sini guru agama lah, guru agama. Jadi berguru. Kalau main kuntal kada berguru kada apa-apa. Main silat tidak berguru tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Nah, itu kan dunia saja. Ini kan untuk akhirat kita. Jadi kita bisi terminal masing-masing sudah punya terminal. Punya terminal masing-masing. Masing-masing guru bertanggung jawab di akhirat. Masing-masing kita bertanggung jawab atas diri kita. Nah ini penting memahaminya. Jadi ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu bentuk apa? Pertolongan. Bila gurunya masuk ke dalam surga, gurunya mencari muridnya. Nah itu dalam agama tuh. Oh, untuk apa guru? Guru berusaha menyambungkan selalu dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gurunya berusaha agar muridnya tersambung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat nanti gimana gambarannya? Nah, nanti di akhirat berdasarkan banyak riwayat, kata Nabi, para nabi-nabi itu tidak bisa masuk ke dalam surga. Semuanya berada di pelataran surga aja, nggak bisa masuk sebelum aku yang masuk ke dalam surga. Kayak itu juga kita tadi itu amal kita apa bangkrut semuaan lah. Bangkrutnya di mana? Tidak ikhlas, apalagi tidak bisa kibria, ada ria, ada takabur, ada sirik kopi dalam diri kita ya lah. Tidak mengerti perbedaan antara awam dan khawas. Tadi masih ada perasaan bangga beribadah, ada bangga perasaan lebih pada orang lain, rasa hebat, rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perasaan-perasaan itu menjadikan kita sirik kopi. Diterimalah, tidak diterima karena keindahan Allah. Nah keindahan Allah inilah ada celah. Karena Allah itu maha indah, di akhirat kita ada celah. Bagaimana agar
amal-amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang berkembang nanti yang disebut dengan syafaat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita ini bisa diterima oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Sewaktu di dunia aja Nabi tidak kenal dengan kita. Ya Rasulullah, saya umat engkau ya Rasulullah. Kenal lah kira-kira dengan pian. Kayak apa Bib? Mengaku-ngaku umat Nabi, mengaku semuanya. Ya kalau lah. Nah, ahli maksiat yang mengaku juga umat Nabi. Ya kan? Semua orang mengaku di akhirat nanti mengaku-ngaku umat Nabi. Siapa yang ditolong? Jadi suatu kali Ukasah, tahu pian Ukasah sahabat, zaman sahabat. Waktu itu Nabi berkisah, aku ditemui oleh Jibril, kata Nabi. Lalu Jibril berkata, berbanggalah kamu punya umat yang banyak. Aku sangat berbangga sekali punya umat yang banyak, kata Nabi. Di akhirat nanti terkumpul umat Nabi ini banyak benar. Ada yang di atas gunung, ada yang di bawah gunung. Saking banyaknya. Lalu ujar Nabi, lalu Nabi bucap lawan sahabat. Waktu itu ada sahabat kan, setelah berbicara dengan Jibril, lalu ada sahabat. Di akhirat nanti ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, ya Nabi. 70.000 BP. Lalu Ukasah waktu itu ada sahabat Nabi, saya ya Rasulullah masuk akan ke situ ya Rasulullah. Apa aja Rasulullah? Anta minhum. Bahasa kita nih, oke, kamu Ukasah masuk dalam 70.000. Ayo sahabat yang banyak tuh, satu orang aja Ukasah yang diiyakan Rasulullah, engkau ya Ukasah. Berdirilah sahabat yang lain, saya juga ya Rasulullah. Tadi dulu Ukasah aja. Jar Nabi tadi dulu Ukasah aja Nabi. Ayo. Hadis itu mengisahkan apa? Nang ditunjuk Nabi masuk, ya kah? Nah ditunjuk Nabi ya. Adalah amal soleh di situ. Adalah amal soleh. Hah? Kisah amal soleh adalah? Tidak ada. Ditunjuk Nabi Subhanallah. Nah inilah kita cari terminal demi terminal. Itulah maka hadirkan Nabi SAW dalam hidup. Hadirkan. Nggak usah lagi berdebat nang kiam tuh Nabi hadirkan tidak, itu terlalu jauh. Nabi hadir terus menerus dalam hidup kita hari-hari. Kalau masih bingung juga, berdoa lawan Allah, ya Allah hadirkan selalu Nabi SAW dalam hidupku. Nah, ya Allah lah. Nah itu salah satu rahasianya, menghadirkan, menghudurkan di dalam hati kita bahwa Nabi memperhatikan kita, Nabi mengetahui keadaan diri kita. Nah ini penting. Ya gulam, la tastagil bigusli siyabika. Wahai anak-anakku, janganlah engkau sibuk membersihkan baju-bajumu. Watazur siyabaka, watazur siyaba qalbika. Waspadalah tentang pakaian yang ada di dalam hatimu. Iksilil qalba aulam summa guslis saubi saniya. Tetapi bersihkanlah hatimu yang pertama kali, awalan, kemudian barulah guslas saubi, engkau membersihkan pakaian, sanian, sebagai bagian yang kedua. Jadi pertama itu kita penting membersihkan hati dulu, baru membersihkan pakaian kita. Artinya membersihkan johir dan membersihkan batin. Tadi ada syariat, ada hakikat. Bahasa lain maknanya itu terungkap pula, ada makna johir dan batin. Johir itu syariat, batin yang di dalam itu namanya hakikat. Johir dan batin keduanya kita lakukan. Membersihi hati saja johir tidak dibersihkan, salah juga. Membersihkan johir saja hati tidak dibersihkan juga salah. Bagaimana membersihkan batin itu? Banyak membaca istighfar, astagfirullahaladzim, istighfar.
Apalagi, apakah bacaan dan zikrullah? Semua zikrullah itu membersihkan hati. Tapi pembersihan itu hanya bersifat johir. Masih bersifat johir. Caranya supaya masuk kepada batin yang sebenar-benarnya batin bagaimana? Cara jiwa kita mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Seperti perasaan hina dina di hadapan Allah. Tidak terdetik pun satu keadaan berpikir atau terlintas bahwa kita merasa mampu dalam hidup ini. Subhanallah. Kawalah. Nah, itu bersih batin. Arti dalam bahasa lain, tidak ada egosentris kita, tidak ada merasa-rasa kita bagus, hebat. Tidak ada lagi, itu hilang. Atau seperti perkataan iblis itu hanya karena masalah ini. Ketika dia disuruh sujud kepada Adam, iblis berkata apa? Ya Allah, ana khairum minhu, kan aku ya Allah lebih bagus daripada Adam alaihissalam. Nah, itu masalahnya. Maka hancurlah ketika itu iblis menjadi orang yang sombong. Nah, maka ada johir, ada batin di sini. Kita harus pemahamannya, harus mengerti kita tanda-tanda ini. Kayak apa itu pengkadannya? Ada kisah paloi lah. Nah, kisah paloi sedikit lah supaya dapat disimpulkan nih apa geram Jalaul Qadir nih. Kita dapat disimpulkan. Ujar guru, apa tanda-tanda gunung tuh aktif? Jadi jo paloi ulun boy kau bisa boy aja. Apa aja guru? Waktu sekolah SD. Tanda-tanda gunung aktif atau tidak tuh boy dapat diketahui miss call dulu boy aja. Nah, kalau ini di telepon tuh kan aktif kan. Nanti boy bilanya berbunyi nyambung, bila nyambung berarti aktif tuh boy aja. Nah, ya kah? Bukan seperti itu, bukan itu. Lalu apa kesimpulannya? Kesimpulan, aku adalah orang yang sudah masuk, kata Syekh, dalam lingkaran Allah. Kalau kalian ingin masuk ke dalam lingkaran Allah, turuti aku. Masuk ke dalam diriku, kata Syekh, turuti aku. Yalah. Nah, makanya bahasa lain Bahari adalah melebur dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, atau kalau di Martapura guru sekumpul istilahnya melebur dengan guru, kemudian guru melebur dengan gurunya, gurunya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kah? Yaitu turuti nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana cara menurutinya? Kamu mulai tapak demi tapak, dari awam kawas, dari kawas sampai ke kawasul kawas. Caranya latih waktu beribadah, waktu sholat, amal soleh. Yuk mulai belajar. Timbulkan rasa hina dinamu. Lupakan amal solehmu. Kamu yang lakukan itu semata-mata anugerah Allah. Itu kawas sudah. Jadi tidak merasa bangga, tidak. Karena semata-mata hidayah Allah. Nanti naik lagi sampai seperti aku, kata saya. Tidak ada lagi kecuali ada kebesaran, keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi pengakuan kita. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhan nabi Allah wal